Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semoga kita semua selalu dalam kesehatan, selalu lancar dalam aktivitasnya. Semoga kita juga selalu bahagia dalam kehidupan sehari-harinya. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato mengenai topik pendidikan dengan tema pendidikan karakter daerah digital. Pendidikan sendiri memiliki makna, yaitu merubah sikap dan perilaku seseorang menuju arah kedewasaan, yang artinya merubah perilaku seseorang menjadi lebih baik. Jika selama pendidikan itu sikap seseorang atau perilaku seseorang tidak menjadi lebih baik, maka sama saja pendidikan itu tidak berhasil dan terasa sia-sia dalam menempuhkan pendidikan, karena perilakunya tidak berubah dari yang dulunya tidak baik menjadi lebih baik, namun perilakunya tetap saja dan bahkan menjadi lebih buruk. Pendidikan di Indonesia terasa seperti terjajah. Kita lihat saja pendidikan di Indonesia. Angka kebodohan masih tinggi. Angka putus sekolah masih tinggi. Ini menandakan ada yang salah dalam pendidikan di Indonesia. Negara yang begitu besar dengan jumlah penduduk 260 juta lebih, namun pendidikannya masih begitu buruk. Jika pendidikannya berhasil dan diperbaiki, maka Indonesia saya yakin akan menuju negara maju. Untuk menjadi maju, tentu saja Indonesia harus menekankan pendidikan karakter dalam pelaksanaan pendidikannya. Contohnya saja di Jepang. Di Jepang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu banjir, dan banjir di sana sangat bersih, bahkan lebih bersih dari air pegunungan, bahkan hampir sama dengan air pegunungan. Padahal seharusnya air hujan itu bentuknya keruh, tapi di Jepang bersih tanpa sampah, yang menandakan berarti di sana itu orang atau masyarakatnya taat akan kebersihan. Orang berperilaku dengan baik, sampah-sampah dibuang secara tepat atau ke tempat sampah. Jadi saat banjir tidak ada penyumbatan sampah ataupun airnya kotor. Di Jepang airnya sangat bersih. Seperti kata Tan Malaka, beliau pernah berkata, bila kaum muda yang belajar di sekolah merasa begitu tinggi dan enggan untuk bergaul dengan petani yang hanya memegang cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka seharusnya pendidikan itu tidak pernah diberikan. Di sini maksudnya berarti pendidikan itu harus membuat seseorang itu memiliki akhlak yang baik, yang mampu bergaul dengan siapapun. Baik dia kaya ataupun miskin, dia harus bisa menghargai orang lain. Begitulah seharusnya tujuan pendidikan menurut Tan Malaka. Bahkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, di sana dituliskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan manusia yang berketuhanan dan berakhlak mulia. Pendidikan di Indonesia sendiri melaksanakan pembelajaran agama dari setiap jenjang pendidikannya, mulai dari pendidikan TK sampai SMA. Diberikan pembelajaran agama yang tentu tujuannya untuk menciptakan karakter bangsa yang lebih baik. Dalam segi pendidikan sendiri yang saat ini, di mana sekolah-sekolah banyak ditutup, pendidikan terutama yang di desa pendidikannya ada yang dihentikan.
karena penyebaran virus corona ini. Kalau di kota mungkin pendidikan bisa dilakukan daring menggunakan handphone ataupun laptop, tapi di desa kebanyakan orang atau siswanya tidak memiliki handphone. Maka ada seorang guru yang saya sebutkan, ini namanya adalah Guru Apan. Beliau ini dari Sumeneb. Karena beliau mengajar di pedesaan dan siswanya tidak memiliki handphone untuk mengikuti pembelajaran daring seperti yang disarankan pemerintah, maka Guru Apan ini dengan sukarela mengunjungi siswanya dari rumah ke rumah untuk mengajarkan pelajaran secara langsung. Guru lain yang patut disegani juga itu Guru Budi. Dia itu seorang guru dari Purworejo. Dia adalah seorang guru honorer yang sudah mengajar selama 5 tahun. Namun selama 5 tahun dia tetap menjadi guru honorer dan belum diangkat menjadi PNS. Beliau hanya memiliki gaji 200.000 sebulan. Jika dibandingkan dengan di kota, 200.000 sebulan mungkin cukup beberapa hari doang. Tetapi karena di desa dan dia masih bersama orang tua, menurutnya uang itu dicukupkan saja. Dari cerita kedua guru ini bisa kita ambil makna bahwa pendidikan karakter bagi mereka saya rasa sudah berhasil. Mereka dengan keterbatasan seperti itu tetap memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesinya sebagai seorang guru. Kalau pendidikan bagi mereka sudah berhasil menurut saya, tapi di Indonesia sendiri masih banyak kegagalan bagi pemerintah dalam melaksanakan pendidikan yang harusnya untuk merubah sikap masyarakat menjadi lebih baik. Contoh buruknya saja pendidikan yang gagal di Indonesia adalah banyaknya koruptor di Indonesia. Koruptor di Indonesia, jika kita lihat, tidak ada satupun yang tidak sekolah. Bahkan tidak sedikit koruptor yang memiliki gelar sarjana, bahkan sampai S3 atau memiliki gelar doktor. Koruptor di Indonesia bisa kita simpulkan bahwa dari golongan orang-orang berpendidikan, bahkan tergolong dari orang-orang yang mampu. Kita lihat saja dari data yang ada di berita, banyak koruptor dari kalangan politisi, yang mana kalangan politisi tentu bukanlah orang sembarangan, berarti orang-orang yang hidupnya berkecukupan. Namun tetap saja akhlak mereka kurang, yang mana artinya pendidikan tersebut tidak berhasil bagi mereka, yang mana pendidikan itu harusnya merubah sikap dan perilaku seseorang menjadi lebih baik. Tapi jika kita lihat dari koruptor ini, mereka berpendidikan namun perilakunya sangat buruk, bahkan lebih buruk dari orang yang berpendidikan. Bisa dikatakan pendidikan dalam diri mereka saya rasa gagal. Sebenarnya ada banyak penyebab kenapa orang koruptor. Yang pertama itu di Indonesia sendiri koruptor kasusnya tidak terlalu diperhatikan, atau bisa dikatakan beberapa kasus koruptor itu digantung. Seperti di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia kasusnya yang digantung, persidangannya tidak jelas. Di Arab Saudi pencuri dipotong tangannya. Di Indonesia koruptor saja tahanannya yang dipotong. Itu menandakan bahwa pendidikan di Indonesia kurang begitu tegas, terutama untuk mendidik penjahat. Masih sangat rendah di Indonesia.
Di Jepang contohnya, ada satu anak sekolah yang tinggal di desa, dan untuk ke sekolahan hanya ada satu akses kereta, dan kereta itu rela tidak ditutup, padahal hanya memiliki satu pelanggan, yaitu anak yang akan sekolah ini. Namun stasiun kereta tersebut tidak tutup dan tetap beroperasi hanya untuk mengantar si anak ini untuk sekolah. Dari situ bisa kita lihat bahwa pendidikan di Jepang sangat diutamakan, terutama ditanamkan sejak anak-anak waktu kecil. Karena tujuan pendidikan sendiri untuk mengubah sikap dan perilaku seorang menjadi lebih baik. Jadi di Jepang mereka mengutamakan untuk mengubah sikap dan perilakunya. Di Indonesia sendiri pendidikan masih tidak begitu diperhatikan, mungkin karena luasnya negara Indonesia sehingga tidak perhatian negara tidak merata sampai ke daerah-daerah. Banyak sekolah di daerah yang masih kekurangan guru, yang artinya pendidikan tidak begitu terlaksana dengan baik. Dari pidato saya tadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah suatu ciri khas suatu bangsa yang harus ditekankan dan harus diutamakan oleh suatu negara jika negara itu ingin berhasil dan maju. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.